Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murjiana Chandrasis Andika, mahasiswi MM 42 UHAMKA. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan model manajemen strategis dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhdi, Strategic Management. Saya memilih model strategi dari Whelan and Hanger. Di sini elemen dasarnya ada 4, yaitu environmental scanning, strategi formulation, strategi implementation, evaluation, and control. Dari sini dapat dijabarkan menjadi formulasi strategi. Formulasi strategi itu dilakukan atas dasar analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal. Salah satu tools yang bisa digunakan adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Setelah itu, perusahaan menentukan sasaran atau tujuan perusahaan yang terukur dan memiliki batasan waktu. Sasaran tersebut harus didasarkan oleh misi perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perusahaan memformulasi strateginya. Strategi tersebut dijabarkan lagi dalam bentuk kebijakan atau polisi perusahaan. Dalam kebijakan dijabarkan secara lebih operasional, batasan-batasan serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap pihak dalam organisasi agar selaras dengan strategi yang dirumuskan. Lalu selanjutnya implementasi strategi. Strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan, dilaksanakan dan diimplementasikan dalam bentuk inisiatif program. Dalam prosesnya, yang dilakukan adalah menyusun program, kemudian mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam bentuk budget, dan akhirnya program tersebut dijabarkan dalam bentuk standar operating procedure atau SOP. Program yang dicanangkan haruslah merupakan turunan dari strategi dan kebijakan perusahaan. Program tersebut merupakan rencana kerja jangka pendek yang tujuannya adalah menjalankan strategi atau rencana jangka panjang perusahaan. Anggaran yang disusun juga harus selaras dengan program kerja yang dicanangkan, sekaligus juga harus sesuai dengan strategi perusahaan. Tujuannya agar alokasi sumber daya tersebut akan lebih efektif dan terfokus. Terakhir, evaluasi. Tahapan terakhir dari manajemen strategik ini meliputi evaluasi, pengukuran, dan pengendalian kinerja. Ini merupakan feedback bagi perusahaan apakah strategi yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Beberapa pendekatan, pengukuran dan pengendalian kinerja yang umum digunakan oleh perusahaan antara lain yang pertama, budget atau profit plan. Penekanannya adalah performance finansial. Yang kedua, key performance indicator. Yang ketiga, stakeholder scorecard, yaitu scorecard yang menggunakan kepuasan sebagai pengukurannya terhadap 3 stakeholder utama perusahaan, yaitu shareholder, customer, dan karyawan. Yang keempat atau terakhir adalah balance scorecard, merupakan pengukuran kinerja yang mirip stakeholder scorecard, namun dapat melihat bagaimana cara suatu sasaran itu dapat dicapai. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.